Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Foto satu meja Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto memicu spekulasi di tengah masih kuatnya isu dua poros koalisi di Pilpres 2024. Mungkinkah Mega Prabowo kembali berlayar bersama mengarungi ketatnya persaingan politik demi melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo? Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto tengah memantik rumor politik. Meski bukan di agenda lobi resmi, namun foto satu meja Mega Prabowo seakan menguatkan desas-desus bersatunya dua kedali parpol terbesar ini, sekaligus menghidupkan kabar dua poros di Pilpres 2024. Apakah hanya kebetulan Mega Prabowo semeja di Hari Nasional Arab Saudi atau ada isyarat lain untuk menyatukan duet Prabowo Ganjar Pranowo? Sama Bu Mega itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Itu kan Hari Nasional Arab Saudi, ya. Komitmen Indonesia. Mimpin, duduk bareng kan bagus. Mas Kaisang katanya di mana PSI gimana? Baik untuk bangsa dan negara. Di pentas politik nasional, Mega Prabowo memiliki jejak keakraban meski pernah terlihat seakan berseberangan. 14 tahun lalu saat Prabowo memutuskan terjun ke politik, Megalah yang menggaetnya. Di tengah isu kemanusiaan yang acap dilekatkan ke Prabowo, maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Agung Gumelar pada saat itu menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira bersama 7 perwira lainnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono yang juga turut menandatangani surat rekomendasi pemecatan terhadap Prabowo. Anggotanya ada 7 orang, legend bintang-bintang 3, karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah legend almarhum Ari Kumai, legend Yusuf Karta, legend Jamhari Caniago, legend Fahru Rozi, legend Susilo Bambang Yudhoyono, legend Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini menjadi kasus pelanggaran HAM. Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Itu. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahannya terbukti, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Mega berani ambil resiko. Mega menggandeng Prabowo melahirkan pasangan Mega Pro untuk melawan petahana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun di 2 kali Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo tampil memimpin koalisi menghadapi kubu Megawati yang mengusung Joko Widodo. Romantisme Mega Pro seolah lenyap seiring kerasnya pertempuran politik kala itu. Membangun bangsa ini kan tidak bisa sendirian, tidak bisa mengandalkan partai tertentu, kelompok tertentu, atau pribadi-pribadi tertentu. Oleh karena itu ya sejatinya, baik Ibu Megawati maupun Pak Prabowo saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam konteks bisa menjalin koalisi ke depan ataupun tidak. Karena sejatinya politik itu
soal kepentingan. Kalau kepentingan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ketemu, maka ya akan menjadi satu, akan menjadi kekuatan bersama gitu. Tetapi kalau kepentingannya berbeda gitu, soal capres-cawapres yang misalkan berbeda juga, makanya mereka tidak akan ketemu. Kemungkinan besar akan menjadi rival di politik. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Yang satu di sana, yang satu di sini gitu. Barulah setelah Prabowo masuk kabinet Jokowi, di paruh kedua pemerintahannya, Megawati kembali memberi kode bila ia dan Prabowo adalah senyawa satu tujuan. Prabowo disebut-sebut pulang ke pangkuan usai berbeda jalan. Memenuhi janjinya, memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Padahal beliau sudah ingatkan saya suruh diet. Tapi demikian kami menyambung kekeluargaan persahabatan lama. Saya lalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu. Jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi perbedaan itu biasa. Di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik, sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Saya bilang pada beliau, Mas, saya panggil beliau tuh Mas dari dulu. Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan? Mari kita rukun kembali menjadi persahabatan kita mendapat ujung, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi. Silahkan datang ke tempat saya kapanpun. Begitu juga kalau Mas Bowo ingin bertemu dengan Presiden, kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan. Tapi kalau Mas Bowo sebaiknya menurut saya pasti ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi. Pasti akan diterima beliau dengan baik. Karena meskipun kita sementara ini mungkin mempunyai sebuah, saya tadi bilang, tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, nah itu monggo saja. Menghadapi Pilpres 2024, sejatinya Mega Prabowo memiliki tujuan sama, melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bedanya, Mega sudah menunjuk Ganjar sebagai petugas partai yang dimandatkan kandang banteng menjadi RI 1. Sementara Prabowo masih berambisi memiliki garis tangan, dipercayai rakyat memimpin Ibu Pertiwi. Akankah ada ego yang mengalah demi terwujudnya satu poros kan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Pembicaraan terkait dengan hal itu tentu saja kita buka lebar, berdiskusi, kita semua partai juga mempunyai hitung-hitungannya, apakah kalau dua poros akan menjadi lebih baik untuk bangsa dan negara, apakah kansnya dalam menyatukan bangsa dan negara ini sehingga tidak terpecah-pecah akan semakin lebih sedikit gitu kan, jadi baik untuk pesta demokrasi yang akan datang. Kita semua punya hitung-hitungannya, jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin dua poros itu. Namun siapa dan bagaimana yang itu tentu saja harus dipertimbangkan kembali. Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri bisa duduk dalam satu meja berbincang-bincang. Tentu Bapak Prabowo senantiasa siap untuk dapat bertemu langsung dengan Ibu Megawati, membahas kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati selama ini sangat baik, dan juga PDIP dengan Partai Gerindra juga baik. Terlebih Bapak Supri Dasko Ahmad bersama Ibu Puan Maharani hampir setiap hari di DPR bertemu, membahas kepentingan-kepentingan DPR dan tentu kepentingan bangsa negara, juga kepentingan kedua partai untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Langkah politik Mega Prabowo menarik ditunggu, menyusul kian dekatnya hari pendaftaran ke KPU. Hingga kini, baik Prabowo
Ganjar dan Anies Baswedan memiliki percaya diri tinggi memenangi kontestasi. DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80-an% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, tidak bertumbuh. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah,
adalah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.